Kalau takok jasad sampean iki apa salat kok ngadep ngulon? Mereka gila nggih. Ayo. Ngadep napa? Ngadep kiblat toh? Karena kiblatnya ada di Mekah di barat. Lah gitu toh? Wis, gak salah, iku bener. Yang di barat na kiblat mesti masjidnya imamnya menghadap ke timur, lah gitu toh. Yang di selatannya kiblat menghadap utara, jelas. Sekarang aku tanya, kiblat kita di Mekah secara syariat itu batu apa ora? Halo, sing tahu haji lho. Batu ya? Persegi 4 ya? Lungge, saya 2005 buktikan ke sana. Saya pegang itu ternyata batu. Udah. Karena ini lambang, maka secara syariat kita harus umat Indonesia, orang Indonesia harus menghadap ke kiblat arahnya di barat. Terus ada pertanyaan, ada firman Allah dawuh gini, surah Al-Baqarah juga ayat 115. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, kemanapun kau mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Oke. Sekarang timbul pertanyaannya adalah, apakah ruhmu itu juga sholat? Juga kau jaga untuk sholat menghadap pada Allah? Sholatnya ruh itu tertuang di dalam surah Al-An'am ayat 79. Al-An'am 79. Ini menceritakan tentang sejarah baginda Ibrahim alaihi salam. Dikatakan menyembah, yang menyembah itu harus tahu ketemu siapa yang disembah. Misalkan jenengan mau menghadap bupati minta apa, harus ketemu bupati, wali kota, harus ketemu, wajib. Jenengan sholat tujuannya adalah mendatangi undangan Allah lewat azan dan bertemu terhadap yang ngundangi. Yang ngundangi sinten? Allah subhanahu. Lah mengapa roh kita kok ketemu gendrowo, ketemu selain Gusti Allahu Akbar? Tadi pagi itu masuk dalam tim futsal, meh kurang titik melebu, muni dipewekir wis. Iya yo, mang operno yo, kata tembak langsung. Mengapa demikian? Karena kita tidak mau menerima akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul di sisi ilahiyah. Ini ada dasarnya, ada. Buka di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, tentang keahatan Allah. Lagi surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali kau harus membimbing umatmu di dalam akhlak ilahiyah yang berbunyi la ilaha illa ana fa'budun. Ini Pak, iki tak jabarno la ilaha illa ana tuk subuh ya ramari-mari.
secara ringkes saya mengke pun isinya apa? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kata Allah, kecuali saya, kata Allah. Fa'budun, ajaklah umatmu Muhammad untuk menyembah saya. Saya loh itu, ana, saya. Itu artinya Bapak Ibu, Rasulullah pada saat itu membahas tentang tauhid. Apa tauhid itu? Satu ajaran, satu ilmu untuk ruhaniyah kita bisa mengesahkan Allah supaya tidak menduakan Gusti Allah. Menduakan Gusti Allah itu yang bagaimana? Contoh, ini contoh. Jenengan ngaji teng mriki. Jenengan kok yuk duweni iman, kok punya iman sing bisa memberikan tausiah dan petunjuk ini, kok yo mukhlason, jenengan telah menduakan Allah dengan namanya mukhlason. Saya ulangi, iki munggah didik gak apa-apa ya. Tatkala hati jenengan ini kok punya iman bahwasanya yang bisa bertausiah, yang memberikan petunjuk ini kok yo mukhlason secara fakta ini dohir jenengan sebab nyawang makhluke, maka hati jenengan, ruhaniyah jenengan kali kulo iki termasuk telah menduakan Gusti Allah. Surat Al-Luqman ayat 13, surat yang ke-31, ya bunayyah la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. Hei anak putuku, iki Luqman cerita pesenang anak putune, termasuk kita-kita ini. La tusyrik billah, jangan pernah kau menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Lah bahasa menyekutukan, apa yang dibahas di dalam syariat dan hakikat nggak sama Pak. Dalam syariat jasmani kita disebut syirik jali, syirik yang jelas. Jenengan nyembah watu, lah iki nyembah reco, nyembah patung, iku jelas syirik jali, jelas. Tetapi yang sangat jarang dibahas adalah syirik yang ada kaitannya dengan hakikat, yaitu disebut syirik khafi, syirik yang sangat lembut. Contohnya tadi, jenengan punya iman yang memberikan tausiah, yang memberikan petunjuk adalah seongkok mukhlason makhluk, padahal sudah saya katakan tadi di depan, makhluk iku sifate la haula wala quwata, bisa nih ngomong, bisa nih aweh petunjuk semata-mata illa bil, datangnya dari Allah subhanahu. Jenengan iki Pak Bu, nek boten sinau belajar menerima akhlak ilahiyah dari kanjeng Nabi yang sekarang diteruskan tabi'ina solihin, boten saged jenengan iki ati jatuh di wilayah ilahiyah, nggak bisa. Masalah kita termasuk Mbah Yai Asrori ya, lewat buka bedah hikam kita sebagai umat itu sebetulnya didunungke, tinggal pertanyaannya kita itu mau untuk melaksanakan orang. Ngaji penting,
alladzina yastami'unal qaul, kita mendengarkan wejangan-wejangan, makalah-makalah dari beliau-beliau masyayikh kita yang bersumber dari ruhaniyah dinul haq, penting, tapi itu tidak akan membuahkan hasil dalam hati sampean manakala tidak wayattabi'una aksanahu, gak jenengan lampai, gak jenengan praktekkan ini. Ingat Rasulullah pernah bersabda, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu itu penting, kita dengarkan hasilnya faham, tapi manakala tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Wis kula kasih motivasi datang jenengan yang berpuluh tahun sudah mendengarkan tentang wejangan para masyayikh tentang dinu tauhid. Tolong, mumpung masih ada kesempatan, amalkan. Bukan amalkan itu wuruk nonang liyane, ndak, praktek nonang dirimu sendiri dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Contoh, sholat yang benar, yang khusyuk, praktekkan dulu. Kita akan bisa mencapai dan memperoleh sholat yang khusyuk sesuai dengan Al-Baqarah 238, hafidu ala sholawah was sholatil wusta, iku juga diikutkan. Maka wakumu lillahi qanitin ay khosyiin, manakala kau praktekkan terlebih dahulu. Kalau sudah jenengan sudah masuk di dalam wilayah hakikat makrifat, maka wa ahlikum naro, orang dekatmu, anak istri ajarono. Wis titik, ajarono. Arif nafsaka auladaka wa azwajaka billah, kenalkanlah anak dan istrimu terhadap Allah, yang sesungguhnya itu Allah itu mana, yang bagaimana. Kita itu ngalor ngidul bahasanya Allah Allah, tapi orang ngerti Allah yang mana. Padahal Quran sudah jelas memberikan petunjuk, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin, wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jikalau Anda ingin tahu di manakah Allah, dialah yang menguasai awal dan akhir setiap masalah apapun, dan Allah itu di dalam dan di luar dirimu. Bahkan wa qala aidan, aku kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Kalau bahasa surat Al-Baqarah 115, di mana kau mengarah, di mana kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Cuman kok gak eruh iku kepriben. Alasannya cuma satu, karena kita tidak mau menerima dinul haq ini, tata ajaran ilmu tasawuf, ilmu tauhid yang untuk khusus ruhaniyah kita. Itu persoalannya. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang ajaran tauhid ini, Bapak Ibu, ada dua kelompok. Kelompok pertama, wa minhum man hadallah, satu kelompok mau terima itu hidayah Allah. Ini kelompok pertama, ketika diajarkan tentang tasawuf, tentang dinu tauhid, masuk di dalam hati lalu diamalkan. Kelompok yang kedua, wa minhum man haqqat minad dhalalah, dia bersikukuh tidak mau alias menolak ajaran dinu tauhid ini. Ingat, saya katakan ini hukum pasti. Siapapun di antara kita yang tidak mengikuti Rasulullah akhlaknya, maka sampai kapanpun kita waktu menjalankan sholat
tidak akan pernah mendapatkan qonitin, sholat yang khusyuk. Apa sih sholat khusyuk? Sholat di mana rohaniyahmu bertemu Allah. Ini, Bapak Ibu, inilah akhlak Rasulullah. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya akhlak secara jasmani dan juga secara rohani. Berarti Rasulullah itu tidak mengajarkan hanya hukum syariat yang berkenaan dengan jasmani hablum minan nas, tetapi juga mengajarkan hukum hakikat, ilmu tauhidnya, yang sebagai hablum minallah. Ini Anda kalau sudah mengikuti Rasulullah di jalur dinul haq, ruhaniyah sampai akan menemukan namanya habl, akan punya tali langsung pada Allah. Jatuhnya tali itu di dalam surat Al-An'am 79 dibuka. Ini menceritakan beliau Baginda Ibrahim dikatakan hamba yang tidak menyekutukan Allah, dan ini sering sampai baca, tapi entah jenengan dong paham dengan yang sampai baca atau tidak, saya tidak tahu. Itulah yang disebut doa iftitah. Sebelum sholat kita disunahkan untuk membaca doa Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Bon, dilihat di sini. Inni wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya. Ada dua. Nabi Ibrahim, ini nyeritakake Nabi Ibrahim. Di posisi iman yang benar, di posisi beliau itu berakhlak ilahiyah, ada di sini. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku, ruh, bukan wajah jasad loh Pak. Wajhia terhadap wajah Allah, bukan wajah jasmani. Kalau wajah jasmani yang dimaksud di dalam hukum syariah, ini wajah ruhaniyah jenengan. Mana wajah ruh itu Bapak Ibu? Kalau wajah jasad sampai sudah tahu, ada laki ada perempuan. Kalau umur 20 sampai 30 masih kelihatan gagah, masih kelihatan bagus, masih kelihatan cantik. Coba nih umur 90, ayo ngomong apa? Keriput semuanya gitu. Ngoten niku kadang piye carane gak keriput? Didempul Pak, didempul. Apa namanya dempul? Make up ya, di make up. Udahlah, wayai tuwek ya tuwek. Lah tuwek iku mendekati sallu ala Nabi Muhammad. Iki wajah jasad. Enggak apa-apa sampai berani, sampai pi, enggak apa-apa. Wong saya sendiri kemana-mana mesti bawa jungkas kok Pak. Tahu jungkas? Suri, lah iku nang tas ame delok. Ana suri ning lho. Rasulullah pun juga begitu. Dipi silahkan, tapi jangan lupa baguskanlah wajah ruhmu. Inilah kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan ya dibangun, luweh-luweh jiwa ya dibangun. Enggak mayoritas umat manusia ini ribut membangun badan jasmani, sementara rohani jiwa tidak pernah dibangun. Kebanyakan gitu.
kebanyakan. Tapi yang hadir di sini insya Allah mboten. Apalagi di sini ada santrinya Mbah Yai Asrori, aku yakin sarujuk masuk ilmu sing kula sampai mesti masuk, karena beliau juga gelar hikam, ilmu tasawuf. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada rohani. Ini wajahku, sesungguhnya ku arahkan wajahku. Wajah ruhku itu yang mana? Imanul haq. Ini Pak Bu, wajah ruh niki namanya imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar itu mengatakan semua apa yang terjadi illa bila datangnya dari Allah. Wis kendeen. Apa ya bahasa kendeen bahasa Indonesianya? Terlalu rendah. Tak contohkan tadi saya ya. Kalau jenengan punya iman yang memberikan tausiah, petunjuk ini seongkok mukhlason, jenengan iki masih di dalam hati dikategorikan sebagai iman yang masih bermasalah. Langsung Rasulullah sekarang buka di dalam satu ayat, innaka sesungguhnya kau Muhammad. Ayo niki surat apa? Main pada singgung. Ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk man ing wong ahbabta kang nyintai sira Muhammad. Muhammad, sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah terhadap orang-orang sekalipun orang yang kau cintai. Siapa yang Rasul cintai? Anak, istri, orang dekatnya, gitu ya. Apalagi kita jauh toh. Yang dekat aja beliau tidak bisa, mohon maaf ya, sampai ambil dari sisi hakikat, jangan syariat. Mpun salah paham dulu. Walakinallaha yahdi may yasha. Quran Pak, ini Pak. Dan akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Man terhadap manusia yasha, yang dikehendaki oleh Allah. Artinya Pak, sederhananya Allah memberikan mandat izin terhadap Rasulullah untuk memberikan hidayah. Paham? Rasulullah diizini oleh Allah untuk membawa syafaat, untuk membawa hidayah yang diberikan terhadap umat. Artinya secara syariat memang beliau yang memberikan hidayah dan petunjuk lewat dinut tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, jelas. Tetapi anggene Rasulullah memberikan petunjuk itu semata-mata datangnya dari Allah. Paham ya? Inilah maksudnya hablum minallah. Jenengan harus punya tali langsung pada Allah. Hablum minannas jenengan terhadap Rasulullah, hablum minallah langsung hubungan talimu roh itu langsung pada Gusti. Berarti imanmu harus mengatakan bahwasanya yang memberikan petunjuk jenengan adalah Allah Subhanahu. Bahasa sederhana mung wae dilewatake Kanjeng Nabi secara hablum minannas. Mpun salah paham jenengan. Ini wajah tuku, arahkan wajah ruhku, wajah terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Hidup. Tadi yang saya katakan,
Dia Allah di dalam dan di luar dirimu. Dia Allah di depanmu. Ini loh dulur, bukan udara, bukan oksigen. Ini loh, paham? Wis, sing bingung sih. Mengke ditakokno ora apa-apa. Sifat wajhiyah, sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan seluruh alam, baik alam langit maupun alam bumi. Berarti makhluk bisanya gerak. Seperti kita datang ke sini karena digerakkan Gusti, dan Allahnya itu gak jauh, ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Inilah yang Allah katakan, laisa kamislihi syai'un. Kau nggak bisa nyebut sudah. Kalau sudah ketemu niki sampai nggak bisa nyebut, nggak bisa menyamakan, menyerupakan dengan apapun, nggak bisa. Bisanya Anda itu adalah mengimani, merasakan bahwasanya semua apa yang timbul dalam dirimu dan di luar dirimu itu datangnya dari Allah. Tadi kan saya katakan makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Jenengan kali kula makhluk bukan? Mentok sampai nabi dan rasul iku makhluk bukan? Makhluk. Allah lewat Muhammad menitipkan hablum minallah langsung supaya ruh sampai iku langsung datang Allah anggene robitoh, menghadapkan langsung terhadap Allah lewat sholat, lewat apapun aktivitas, semata-mata supaya jenengan iki biar tidak menyekutukan sesuatu terhadap Allah. Sebab jikalau kita masih ada syirik khafi di dalam hati kita, bagaimana surat Luqman tadi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik yang masih ada di dalam jagati ruhaniyah kita akan menjadi gelap ruhaniyah kita terhadap Allah. Akhirnya makhluk iku dadi hijabe ati sampean kali kula. Ya, contoh jenengan misalnya beriman sing aweh tausiah petunjuk iku mukhlason, mesti pujamu na mukhlason. Wis kak kadek kak, ini pujalan pujimu mung dateng makhluk karena kau melihat makhluknya. Kalau sudah jatuh di sini, maka mukhlason iki di mata hati jenengan iku akan jadi hijab antara ruh jenengan dengan Allah. Yahjubuhum bi ilmihim wa amwalihim atau wa ibadatihim. Allah akan menutupi hatimu terhadap Allah dengan apa? Dengan apa yang kau puja. Itu Rasulullah nggak mau hal seperti ini. Bahkan Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, innama ana, kul katakan Muhammad. Apa yang dikatakan Rasulullah? Innama ana, sesungguhnya saya iku basarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Mengapa kau puja-puji sembah aku? Pujalah, pujilah, sembahlah siapa yang ku puja, itu Rasulullah. Ini konteksnya di dalam hukum hakikiyah. Konteksnya langsung habl, tali langsung ruh terhadap Allah. Sesungguhnya Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun itu orang dekat kau, orang yang kau cintai, tetapi akulah yang memberikan petunjuk. Itu bagi Rasulullah diagemi, artinya beliau teladani.
nggak pernah Rasulullah itu nyuwun jenengan puja-puji, nggak pernah. Nggak pernah Rasulullah gila kehormatan, nggak pernah. Justru Rasulullah itu mengajarkan kearifan rohaniah kita pada Allah, etika kita rohaniah pada Allah. Jikalau jenengan sudah mengikuti akhlak ilahiyah yang disampaikan Rasulullah, aku yakin jenengan sholat akan bisa khusyuk, jenengan suluk akan bisa wusul kanthi cepet, jenengan melakukan tindakan amaliyah apapun di mata Allah akan bernilai ibadah yang diterima. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya diperintahkan untuk menyembah. Artinya bahasa nyembah itu dikatakan benar manakala yang menyembah bertemu yang itulah makrifat. Islam mengajarkan itu, syariat thariqah mengajarkan hakikat makrifat. 4 perkara inilah yang akan menjadikan kekafahan, kesempurnaan keislaman kita. Al-Baqarah ayat 208 Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah Islammu, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya wajib jenengan iki sampai makrifat dateng Gusti Allah. Akhirnya sholatnya ya bagus, lainnya juga bagus. Inilah yang dikehendaki Rasulullah. Cuman sejak beliau baginda Sayyidina Ali menjelaskan perkara ini, resiko beliau bahkan sampai dibunuh, beliau pun sampaikan hal ini. Akhirnya ketakutan Allah menyelamatkan kekasihnya untuk diselamatkan dengan bentuk ajaran ini terkesan disembunyikan sampai tahun 2014 kemarin. Iya Pak, sekarang sudah bebas. Artinya ajaran dinul haq, dinul tauhid ini yang tujuannya liyudhirahu ala dini kulli, untuk membenahi agama kita, menyempurnakan agama kita yang selama ini kita hanya duduk manis di syariah biar sampai ke makrifat, supaya akhlak jenengan ini tidak hanya bagus di mata manusia akan tetapi juga bagus di mata Allah dengan bentuk punya habl, tali langsung pada Allah. Maka diajarkanlah dinut tauhid. Oleh sebab itu, lewat mimbar yang sangat mubarakah ini, sekaligus kita memperingati hari kelahiran baginda Rasul, biar masuk di dalam hati kita, biar kita itu betul-betul mengikuti Rasulullah. Tolong, percaya nggak percaya, ikut terserah kita masing-masing. Tolong sekali lagi, mumpung jenengan kali kula masih ada waktu, kesempatan hidup di dunia ini, entah tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Tolong lekaslah, ikuti terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Ali Imran Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad apa yang dikatakan Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau betul-betul dicintai Allah, ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Artinya jangan kita hanya mengikuti secara syariahnya saja, karena syariat mendidik ning jasad, di jasad kita harus sekaligus di hakikat. Dengan hakikat itulah nanti akan mendidik ruhaniah kita, supaya kita punya etika, punya habl langsung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, kata Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu.
Sebab apa? Sebab iman sampean kali kula cintane ruhaniyah tadi pada selain Allah, cinta pada anak, istri, harta benda, ruhaniyah itu lepas. Barulah cinta itu jatuhnya hanya pada iki yo gak gampang. Jenengan kudu melakukan beberapa hal untuk hati sampean ruhaniyah sampean betul-betul cinta pada Allah. Ada beberapa hal yang nanti kami jelaskan. Terus bagaimana ya Rasul, kesalahan saya selama ini bercinta beriman terhadap selain Allah, pujaanku terhadap selain Allah yaitu terhadap makhluk. Wa yaghfir lakum dunubakum. Udahlah, jangan khawatir, dosamu diampuni semuanya, alhamdulillah. Jikalau betul-betul mengikuti kanjeng Nabi. Wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi semua dosa-dosa kita Pak, baik dosa yang ada kaitannya dengan jasmani, lebih-lebih rohani, syirik ini diampuni oleh Allah. Sebab wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun. Karena kita mau kembali kepada Allah, tinggal waktu umur kita berapa tahun, gunakan dengan sebenar-benarnya. Pertanyaannya, caranya cinta kita diterima Allah bagaimana? Iki poinnya yang terpenting. Bagaimana cinta ruhaniyah jenengan, apa syaratnya biar diterima oleh Allah? Pertama, sampeyan catet ning ati sampeyan, gatekno akhirat kita. Apa gatekno iku, Pak? Ugemono, ya bahasa Indonesia, ugemono, patuhilah, taatilah lagi, taatilah apa yang telah diwejangkan guru-guru kita tentang khusus ilmu tasawuf. Taati. Bentuk taat kita, bukti taat kita, kita menjalankan maksud daripada ilmu itu. Contoh, ilmu mengatakan gini, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Hikam niki kiat, bagusé laku dohir iku ditentukan keadaan lakune batin. Bagusé laku jasmani di mata Allah, entah iku sholat, zakat, puasa, haji, kerja apapun tanpa terkecuali, dikatakan bagus di mata Allah, tidak di mata manusia loh. Tergantung husnul ahwali, nataiju husnil ahwal, tergantung buah yang muncul di dalam ruhaniyah jenengan iku keadaannya bagaimana. Apakah keadaannya itu mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin? Apakah hatimu condong pada Allah ini yang disebut zahid, ataukah condong terhadap rohib? Rohib berarti selain Allah, disebut makhluk. Barometernya ada di situ. Dikatakan kolbin zahidin, jenengan waktu amaliyah hati jenengan iki gak pernah ngakoni, mengaku-ngaku kalau jenengan yang bisa melakukan. Justru dalam hati sampean muncul rasa, muncul iman, bahwasanya munculnya perkara itu semata-mata dari Allah yang ada di dalam dan di luar dirimu. Ini kolbin zahidin itu di situ, Pak. Berarti jenengan wajib hati ini tetap muncul kolbin zahidin. Dasare la haula wala quwata illa billah. Wis,
Ini seluruh agama Islam pasti paham. Umat Islam mesti paham tentang la haula wala quwata illa billah. Kalau semua itu datangnya dari Allah. Jadi jenengan tidak boleh ngaku-ngaku apa yang jenengan lampahi datangnya dari jenengan. Justru sebaliknya, hati jenengan harus beriman datangnya semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki syarat pertama. Jikalau jenengan selalu mengasah keimanan di segala hal bidang apapun seperti ini, maka apa yang tadinya kita cintai selain Allah, dengan sendirinya Allah bersihkan di dalam hati jenengan. Apa yang kita imani tadi yang selain Allah, pasti di dalam hati jenengan dibersihkan Allah dari iman yang tidak benar. Hanifan, nah itu terus ayat ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Apa hanifan? Tidak boleh tolah-toleh, condong satu titik, hanya Allah. Jadi gak tolah-toleh makhluk, gak toleh-toleh makhluk. Umpama jenengan ngunjuk pedang jahe, mulai jenengan karep, mulai jenengan ngangkat sampai jenengan ngunjuk, sampai unjukane ning weteng, ati tetep di dalam wilayah semua yang menggerakkan hanyalah Allah. Sampai dadi uyuh, dadi telek panganan, tetep sampean kudu imannya hanya pada Allah. Siapa yang mau terus mengasah lewat praktek iman yang seperti ini, wis mesti pasti iman yang tadinya bersarang di dalam hati jenengan selain Allah akan dioperasi Allah, akan dibersihkan Allah sendiri. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, yaitu kebenaran iman hanya pada Allah, maka kebatilan itu akan hancur. Apa? Iman yang selain Allah yang sudah kadungnya nyangsang bersemayam di dalam hati akan dengan sendirinya dibersihkan Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, bagaimana ayat terusnya Al-An'am 79? Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim dawuh, aku bukan termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Bebas. Nek wis iman sampai jatuh di wilayah iman hak, maka sedo mati ora apa-apa. Estu. Tapi ojo pisan-pisan, jangan sekali-sekali Anda ingin mati bahkan bunuh diri manakala imanmu belum iman yang benar hanya pada Allah. Apabila kau belum bertemu Allah, jangan sekali-kali kau minta mati. Ingat, Allah sudah memberikan fatwa terhadap kita sebagai umat manusia. Dalam surah Az-Zumar ayat 54, Allah berkata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Lekaslah jenengan kembali kepada Allah. Kembali ya. Otomatis jalurnya lewat hakikat menuju ma'rifat. Lekas kembalilah kau. Kembali. Ketika kau bisa kembali kepada Allah, mau kembali imanmu hanya pada Allah, wa aslimu lahu, Islammu akan sempurna, pasrahmu akan sempurna. Lakukanlah ini sebelum kematian datang. Tapi jikalau kematian
itu datang, Anda belum kembali kepada Allah ketika saat di dunia, tsumma la tunsarun, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Wis mugi-mugi ingkang rawuh tidak termasuk golongan yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu, baik yang tekun sholate syariat atau yang tidak tekun belas, bahkan tidak belas, ismugo-mugo diselamatke Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Mohon pertama, taatlah dengan apa yang telah diwejangkan guru-guru akhirat kita. Yes, satu. Nomor dua, apa langkah yang harus kulakukan ketika ruhaniyah kita itu bisa diterima oleh Allah sebagai kekasihnya? Atiullaha wa atiur rasul. Wis taatono apa sing wis pernah dilampai Kanjeng Nabi, juga dilampai guru-guru akhirat kita, tiru semampu kita masing-masing. Artinya Bapak Ibu, potensi jenengan kali kula mengikuti Rasulullah baik secara jasmani maupun rohani, secara syariat maupun hakikat, kuwate 20%, ya 20%. Gak usah mentok-mentok kayak koyok Nabi dan Rasul 100%. Akhirnya gendeng, wis mengalir aja. Nanti dengan sendirinya itu namanya istiqomah. Jenengan praktek mengas tentang iman yang pertama tadi ya saya katakan, ketika jenengan beraktivitas apapun, hatimu harus ada iman atau rasa hanya Allah yang berperan semuanya, asan terus, itu namanya istiqomah. Nanti aku yakin soyo suwe lama kelamaan imanmu tadi, akhlakmu tadi yang 60% dengan sendirinya akan naik, akan naik, akan naik. Inilah dua pokok cara untuk kita, cinta kita diterima oleh Allah, karena kita telah melepaskan cinta kita terhadap selain Allah yang sudah kadung mancap di dalam hati sejak kita akil balik, entah sampai umur berapa. Wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Mulai akil balik, nafsu itu menjatuhkan selain Allah di dalam dada kita untuk kita cintai, yang disebut hubbus syahawah. Isi di dalam hubbus syahawah, kesenangan dunia adalah garwa, anak, dunya brono. Iki masuk di dalam jagatnya hati. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah Allah kasih tahu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kau ikuti nafsu itu. Nafsu itu mengajak dirimu untuk melalaikan Allah. Inna nafsa la amaratum bisyu. Jangan kau ikuti itu. Sebab innahu lakum antuwum mubin, sesungguhnya nafsu itu musuh musim nyata, menjerumuskan kau jatuh iman, jatuh percaya, jatuh cinta terhadap selain Allah. Makanya Rasulullah diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, berarti nyampe no dinu tauhid, itulah dinul haq, supaya kita keluar dari belenggunya hawa nafsu. Kesimpulan, kita manusia Pak Bu, awal kita dilahirkan fitrah suci. Bahkan Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yang dimaksud fitrah ruhaniyah kita. Belum sempat, belum sampai bercinta pada selain Allah. Mulai kita lahir
Tapi ketika akil balik, mulailah kita selingkuh pada selain Allah. Padahal dulu di zaman azali kita sudah berjanji pada Allah. Setelah Allah menjanji pada kita, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau hanya bercinta, menyembah, memuji padaku? Kita ruh dulu mengatakan qalu bala syahidna, nggih leres siap. Akhirnya jenengan wa nafakhtu, ruh itu ditiupkan Allah di dalam jasad. Oke. Akil balik, mulai kita mengkhianati perjanjian itu. Sama umur berapa? Padahal Allah katakan, udah lekaslah kembali kau padaku sebelum datang kematianmu, supaya kau akan mendapatkan pertolongan dariku. Ruh akan keluar dari jasad ini, masuk di dalam alam barzah, masuk di dalam alam mukasyafah, masuk di dalam alam lahut, dengan alam yang terang benerang. Jangan sampai masuk terhadap alam di mana rohaniah itu masuk di dalam alam yang gelap gulita. Inilah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita akan dimasukkan sebuah dinding yang tebal, yang gelap, tidak tahu siapa-siapa. Disitulah tersiksa kita, rohaniah kita. Ini disebabkan karena ketika saat kita di dunia, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid, karena di dalam hati kita, dada kita dipenuhi iman selain Allah pun. Jadi kita lekaslah, mari kembali kepada Allah, kefitrahan lagi. Setelah panjang kita di dalam zona kotor, dikatakan kotor, iman kita masih ada selain Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan secara syariah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, tetap saya kasih waktu untuk tanya jawab.